Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang dibanggakan, kita lanjutkan kuliah kita metafisika ketuhanan dengan tema Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Dalam pertemuan ini ada yang salah satu kajian terpenting dalam metafisika ketuhanan adalah pembahasan tentang Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Pertanyaannya adalah mengenai dari mana alam ini berasal, kemudian bagaimana alam ini tercipta, dan mengapa alam ada jadi perhatian utama para filsuf, teolog, dan ilmuwan. Dalam perspektif ini, alam bukanlah realitas yang berdiri sendiri, melainkan ciptaan Tuhan yang bergantung sepenuh kepadanya. Artinya, alam itu tidak bisa menciptakan diri sendiri. Batu tidak bisa menciptakan dirinya sendiri. Gunung tidak bisa menciptakan diri sendiri. Air tidak bisa menciptakan dirinya sendiri. Manusia tidak bisa menciptakan dirinya sendiri. Malaikat tidak bisa menciptakan dirinya sendiri. Iblis tidak bisa menciptakan dirinya sendiri. Alam semesta ini beserta isinya tidak bisa menciptakan dirinya sendiri, tapi ada yang menciptakannya. Kemudian tidak hanya menciptakan, tapi Tuhan juga mengatur alam ciptaannya. Tidak hanya mengatur, Tuhan juga memelihara alam ciptaan. Jadi selama ini ada anggapan Tuhan itu ada Tuhan pencipta, ada Tuhan pengatur, ada Tuhan pemelihara. Dalam konsep metafisika ketuhanan, pencipta, pengatur, pemelihara itu merupakan Tuhan. Jadi bukan Tuhan. Tuhan itu tetap tunggal. Tuhan itu tetap esa. Tuhan itu tetap ahad. Tuhan itu tetap satu. Perannya sebagai pencipta, perannya pengatur, dan perannya juga pemelihara. Para mahasiswa yang banggakan. Sekarang kita lihat pengertian Tuhan sebagai pencipta. Tuhan sebagai pencipta. Ini berarti seluruh alam semesta ini berasal dari kehendak dan kekuasaannya. Tanpa kehendak dan kekuasaannya, apapun yang namanya alam itu tidak akan tercipta. Apapun namanya makhluk itu tidak akan tercipta. Apa yang membedakan Tuhan sama alam atau Tuhan sama makhluk? Tuhan pencipta, alam yang diciptakan. Yang dikatakan Tuhan itu selain dari dirinya adalah Tuhan. Selain dirinya adalah makhluk. Dan selain dari makhluk itu adalah Tuhan. Tidak ada makhluk yang mampu menciptakan dirinya sendiri. Tadi sudah sampaikan. Atau muncul tanpa sebab. Tiba-tiba muncul sendiri. Tiba-tiba ya ada sendiri. Tiba-tiba sendiri. Itu tidak ada seperti itu. Pasti ada penyebabnya. Pasti ada penciptanya.
keberadaan alam menunjukkan adanya sumber yang menjadi asal seluruh realitas yang ada. Tuhanlah dipahami sebagai cipta penyebab utama segala sesuatu. Kita contohkan sedikit. Setiap bangunan pasti memiliki perancang. Pasti. Semakin kompleks bangunan, semakin jelas kecerdasan yang merancangnya. Demikian pula dengan alam. Semakin alam ini teratur, bukan adanya sangat mustahil alam ini begitu teratur dengan sendiri. Pasti ada yang siapa itu dalam kajian metafisika itu para mahasiswa. Yang kedua adalah pertanyaan metafisik tentang asal usul alam. Ya, ini tentang asal usul alam ini. Ya, sejak zaman kuno manusia sudah bertanya tentang asal mausul, asal mula alam. Apakah alam ada dengan sendirinya, berdiri sendiri, atau diciptakan oleh realitas yang lebih tinggi, oleh zat yang lebih tinggi, oleh dimensi yang lebih tinggi. Metafisika ketuhanan menjawab bahwa alam tidak mungkin menjadi sebab bagi dirinya sendiri. Sehingga diperlukan realitas mutlak yang absolut sebagai sumber keberadaan. Tentulah adalah Tuhan. Kita coba ilustrasikan sebuah. Tidak mungkin tercipta buku dengan sendirinya tanpa penulis. Ada isinya, ada susunannya yang teratur. Ini menunjukkan keberadaan si penulis atau si pengarang sebagai penyebab. Jadi mustahil buku itu sendiri menjadi penyebab. Pasti ada yang menjadi penyebabnya. Siapa penulisnya atau para mahasiswa ini. Kita masuk dengan teori penciptaan dalam perspektif metafisika. Metafisika ketuhanan memandang alam ini diciptakan dari ketiadaan menjadi ada oleh kehendak Tuhan. Sebelum alam ada, ya, sebelum alam ada, hanya Tuhan yang memiliki eksistensi mutlak. Alam tidak bersifat kekal sebagaimana Tuhan, melainkan memiliki awal atau eksistensinya bergantung kepada Tuhan. Jadi alam ini ada awalnya. Ya. Karena ada awalnya, kenapa? Karena dia diciptakan. Ya, kita contohkan contoh yang ilmiah. Kosmologi modern menyatakan bahwa ruang, waktu, materi, dan energi memiliki titik awal keberadaan. Sehingga menunjukkan bahwa alam semesta ini tidak bersifat abadi. Ada awalnya seluruhnya. Ruang ada awalnya. Waktu ada awalnya. Materi ada awalnya. Energi ada awalnya. Dan kalau dia berawal, pasti dia berakhir. Al-awalu wal akhir. Maka itu alam itu tidak bersifat kekal. Yang bersifat kekal hanya zat yang absolut, zat yang para mahasiswa yang dibanggakan.
Kita masuk dengan teori Big Bang. Teori Big Bang menjelaskan alam semesta ini berubah dari keadaan sangat padat dan panas seperti gas gitu ya. Gas yang padat sekitar 13,8 miliar tahun lalu. Kemudian mengembang, membentuk galaksi-galaksi, bintang-bintang, dan planet-planet. Teori ini menjelaskan proses perkembangan, tapi tidak menjelaskan penyebab utamanya. Pertanyaannya tentang sebab pertama tetap menjadi wilayah metafisik. Kalau mau kita contohkan, penemuan radiasi latar belakang kosmik menjadi salah satu bukti kuat bahwa alam semesta memiliki